Masa isolasi bekerja dari rumah oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang berasal atau disebabkan oleh sesuatu yang buruk, yaitu adanya virus corona. Benarkah virus corona itu keburukan yang menimbulkan keburukan? Di dalam filsafat ada sebuah tema yang dikenal dengan the problem of evil. Dalam bahasa Arab disebut dengan mushkilatus syarr atau problem keburukan atau kejahatan. Problem kejahatan ini menyatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Jika Allah Maha Kuasa, maka seharusnya Dia berkuasa atau mampu menghilangkan segala keburukan. Dan Allah itu Maha Penyayang. Jika Allah itu Maha Penyayang, tentu saja Dia tidak menginginkan adanya keburukan menimpa makhluk-makhluknya. Akan tetapi kenyataannya ada banyak keburukan yang terjadi pada makhluk. Keburukan di sini ada yang bersifat alamiah, seperti banjir, bencana gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan sebagainya, atau keburukan yang berasal dari perbuatan manusia, seperti dilukai oleh orang lain, dirampok, dicuri, hingga diperangi. Adanya keburukan-keburukan tersebut menunjukkan bahwa mungkin saja Allah itu Maha Kuasa. Artinya Dia mampu menghilangkan semua penyebab keburukan dan kejahatan tersebut. Tapi Dia tidak Maha Penyayang. Atau sebaliknya, Allah itu Maha Penyayang. Artinya sebenarnya Dia tidak menginginkan mengasihani hamba-hambanya yang terkena oleh keburukan-keburukan tersebut. Tapi Dia tidak mampu menghilangkannya. Apapun pilihannya, orang tentu tidak mau bertuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa tapi tidak Maha Penyayang, atau Maha Penyayang tapi tidak Maha Kuasa. Karena itu Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang filsuf modern Mesir, mengatakan bahwa problem kejahatan ini merupakan salah satu pintu yang lebar untuk masuknya pengingkaran terhadap keberadaan Tuhan. Apa solusi bagi problem kejahatan atau the problem of evil tersebut? Al-Aqad mengatakan bahwa upaya manusia seperti yang dilakukan oleh dukun sihir pada masa primitif adalah awal untuk memberikan solusi bagi problem ini. Kemudian ada agama-agama yang mengenalkan dua Tuhan, Tuhan cahaya sebagai simbol untuk semua kebaikan, dan Tuhan kegelapan sebagai simbol untuk semua keburukan atau kejahatan. Selain itu ada dua teori yang menurut Al-Aqad merupakan teori yang cukup bagus yang diberikan oleh akal manusia untuk menjadi solusi bagi problem kejahatan. Yang pertama adalah teori ilusi atau hil al-waham. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan atau keburukan adalah ilusi, tidak nyata sama sekali, dan hanya peristiwa sesaat yang akan diiringi oleh kebaikan yang abadi. Karena seseorang tidak memahami bahwa
sesuatu yang terjadi pada dirinya dan dia tidak menyukainya, maka dia menyebut itu sebagai keburukan. Padahal pada saat lain, pada saat pengetahuannya lebih banyak, dia tidak mengatakan itu sebagai keburukan. Teori ini tentu saja bisa dibantah dengan mengatakan bahwa yang enak-enak meskipun ilusif itu lebih enak daripada yang tidak enak yang juga ilusif. Misalnya bagi mahasiswa, dia bisa mengatakan bahwa nilai A di KHS-nya walaupun nggak bernilai, itu lebih bernilai daripada nilai B-, C+, atau TL yang juga tidak bernilai. Kemudian teori yang kedua adalah teori solidaritas atau teori bahwa bagian-bagian dari wujud itu saling mendukung satu dengan lainnya. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan itu tidak bertentangan dengan kebaikan, justru merupakan pelengkap, bahkan syarat agar kebaikan itu terwujud. Tidak ada orang yang disebut berani kalau tidak ada bahaya. Tidak ada orang yang disebut bersabar kalau nggak ada kesusahan. Tidak ada kenyang kalau tidak ada lapar. Walaupun masih bisa dibantah atau dipertanyakan dengan mengapa mesti begitu, tapi teori ini cukup baik. Kejahatan atau keburukan adalah problem emosional, bukan problem ontologis, kata Al-Aqad. Tuhan seperti apa yang engkau inginkan? Tuhan seperti apa Tuhan yang ideal dalam bayangan pikiranmu? Tuhan yang maha kuasa yang tidak menciptakan alam dalam kondisi apapun atau dalam kondisi dengan keterbatasan seperti alam sekarang ini? Atau Tuhan yang maha kuasa yang menciptakan alam yang sempurna seperti dirinya? Kedua pilihan itu sama-sama mustahil. Itulah beberapa solusi untuk problem ini. Selanjutnya, mari kita mendiskusikan benarkah kondisi work from home, kondisi isolasi diri atau pembatasan sosial berskala besar ini merupakan keburukan yang berasal dari keburukan yang bernama virus corona. Dari sudut pandang teologis, benarkah corona adalah kutukan atau hukuman Tuhan? Bakteri, virus, penyakit, dan makhluk Allah lainnya yang dipandang negatif oleh manusia, semuanya adalah makhluk Allah yang sempurna penciptaannya. Makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna pada level kesempurnaannya masing-masing. Anjing dan babi yang biasa dipakai sebagai makian, itu adalah makhluk yang sempurna. Meskipun jika dibandingkan dengan manusia, maka manusia adalah binatang yang paling sempurna di antara semua binatang. Di antara manusia juga ada yang secara fisik lebih cantik atau lebih ganteng, lebih kuat atau lebih gagah dari lainnya. Tapi semuanya sempurna. Dalam diskusi teologis, kita mengenal istilah takdir takwini dan takdir tasyri'i. Pertama, takdir takwini adalah ketetapan Allah berkaitan dengan penciptaan semua makhluk. Pada takdir takwini, apa yang ditetapkan Allah pasti terjadi. Tapi apa yang Dia tetapkan dan pasti terjadi ini tidak dapat diberikan nilai baik atau buruk. Contoh, Allah menghendaki dan menetapkan saya lahir sebagai laki-laki di Pulau Jawa pada abad 20 dari ayah yang berprofesi petani dan guru ngaji. Allah tidak menetapkan saya lahir sebagai perempuan di Mesir atau Inggris pada waktu yang lain selain abad 20 dari ayah dan ibu yang berprofesi lain. Apa yang ditetapkan Allah pada diri saya ini pasti terjadi. Tapi
Lahir sebagai laki-laki itu baik, lahir sebagai perempuan itu juga baik. Tidak bisa kita mengatakan bahwa salah satunya adalah buruk. Makhluk Allah apapun bentuknya yang Dia ciptakan dan Dia tetapkan dalam bentuk tertentu, termasuk virus corona ini, diciptakan Allah dalam bentuk yang terbaik atau dalam bentuk yang sempurna, dan semuanya tidak dapat diberikan nilai, diberikan atribut secara etis sebagai baik atau tidak dapat juga dinilai sebagai buruk. Kemudian yang kedua adalah takdir tasyri'i, yakni ketetapan Allah yang berkaitan dengan pedoman hidup yang Dia bebankan kepada manusia. Pada takdir tasyri'i, apa yang ditetapkan Allah memuat nilai baik atau buruk, tapi tidak pasti terjadi. Karena untuk terjadi, ia tergantung pada kehendak manusia sebagai lokus dari taklif tersebut. Contoh, Allah memerintahkan orang bersabar dalam musibah, bersyukur dalam anugerah, serta itsar, baik dalam musibah atau anugerah. Itsar artinya mendahulukan terpenuhinya kebutuhan orang lain, walaupun diri sendiri juga butuh. Semua ketetapan Allah yang berupa perintah ini bernilai baik, tapi ia tidak pasti terlaksana, karena manusia yang ditaklifi dapat memilih untuk tidak bersabar, tidak bersyukur, dan tidak itsar. Begitu juga perbuatan yang dilarang Allah, seperti risau, gelisah, stres, menjual masker dengan harga mencekik leher karena memanfaatkan psikologi massa. Semua ini buruk. Tapi apa yang ditetapkan Allah untuk tidak terjadi ini dapat terjadi karena manusia punya kebebasan untuk melanggar takdir tasyri'i. Jadi dari sudut pandang teologi, virus corona adalah bagian dari takdir takwini. Ia pasti terjadi, tapi tidak dapat disebut baik dan buruk. Sedangkan sabar dan itsar dalam kondisi sekarang adalah takdir tasyri'i yang terlaksana atau tidak terlaksananya itu tergantung kepada kita semua. Jika terlaksana, maka ada nilai baik yang terwujud, dan jika tidak terlaksana, maka ada nilai buruk. Poin yang terakhir adalah apa tugas para juru dakwah, para ustadz pada umumnya, dan secara khusus pada para konselor pada masa krisis akibat corona ini. Kondisi pada saat ini adalah kondisi yang sangat sulit. Karena itu, dakwah pada umumnya dan konseling pada khususnya sangat dibutuhkan pada saat ini, melebihi pada saat-saat yang lain. Jika semua orang sekarang melakukan kerja dari rumah, work from home, maka dakwah dan konseling dari rumah sekarang juga sangat diperlukan. Saya akan meninjau masalah ini dari perspektif konseling Islami yang menurut saya sudah berkembang pesat pada saat ini, sehingga peluang bagi bimbingan dan konseling Islami untuk menjadi sebuah ilmu, ilmu-nya dengan huruf besar yang sebanding dengan sains, makin besar. Berkat diadakannya penelitian-penelitian empiris, agar aspek teologis dari BKI pada saat ini menjadi semakin berkurang dan semakin berkembang menjadi aspek saintifik dan bisa diterapkan secara objektif. Berikut ini beberapa poin penting menurut konseling Nabawi atau konseling Qurani atau konseling Islami yang akan saya jelaskan garis besarnya saja. Yang pertama, semua orang adalah konseli. Everybody need a counselor.
Siapa saja pada saat ini adalah konseli menurut konseling Islami. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun butuh konseling. Jadi jangan menganggap perempuan lebih emosional, lebih mudah untuk curhat daripada laki yang harus kuat dan menyimpan semua permasalahannya sendiri. Semuanya adalah konseli, butuh datang kepada konselor. Tidak hanya anak-anak yang butuh konseling, orang tua pun pada saat ini butuh konseling. Tidak hanya murid, tapi juga guru butuh konseling. Tidak hanya rakyat jelata, tapi para pejabat, para pemimpin negara pun butuh konseling. Bahkan semakin tinggi posisi dia, semakin besar wewenangnya dan pengaruhnya terhadap maslahat orang banyak, kebutuhan dia terhadap konseling lebih besar. Bahkan para nabi pun semuanya adalah konseli bagi yang lain, terutama misalnya terhadap Jibril sebagai pemberi wahyu, atau bahkan kepada sesama sahabat seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, selain menjadi konseli, semua orang juga adalah konselor. Everybody should and could be a counselor for another. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sendiri, beliau hidup dengan tugas yang sangat besar, sehingga beban pekerjaannya itu wajar jika membuat katakanlah stres. Akan tetapi beliau adalah konselor yang agung, konselor bagi umatnya. Itu bisa kita saksikan juga pada Nabi Yusuf. Pada saat beliau ada di penjara, beliau adalah konselor bagi teman-temannya di sana. Kemudian ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Walaupun ujian besar sedang menimpanya, yaitu kehilangan anak kesayangannya Nabi Yusuf ini, beliau tetap menjadi konselor bagi anak-anaknya yang ada di rumah. Dan contoh misalnya yang lain dari Ali Zainal Abidin. Beliau menyaksikan ayahnya yaitu Al-Husain bin Ali serta saudara-saudaranya gugur di Karbala. Kondisi itu sudah sepatutnya membuat beliau menjadi terpuruk di dalam kesedihan. Akan tetapi setelah pulang ke Madinah, beliau tidak menjadi konseli saja kepada Allah, tapi juga menjadi konselor pada waktu yang sama, memberikan nasihat, memberikan bantuan-bantuan psikologis, bahkan bantuan-bantuan yang lainnya kepada masyarakatnya di Madinah. Kemudian yang ketiga, Tuhan adalah Maha Konselor dan Nabi adalah konselor agung. Maksudnya bagaimana? Pada saat kita semua sekarang banyak menghabiskan waktu di rumah, maka perbanyaklah dialog dengan konselor agung dan Maha Konselor ini, yaitu Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konseling kepada Allah itu kita lakukan dengan membaca Al-Quran dan membaca doa. Dikatakan dalam sebuah teori bahwa Al-Quran adalah Al-Quranun Nazil, sedangkan doa adalah Al-Quran As-Sa'id. Maksudnya, Al-Quran adalah kata-kata suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Sementara doa adalah kata-kata suci yang naik dari makhluk kepada Tuhannya. Curhat, kemudian mengadukan semua permasalahan, hingga menangis dan sebagainya, bebas kita lakukan pada saat kita sedang konseling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalam sesuatu yang bisa kita sebut sebagai self-healing. Kemudian yang keempat, tujuan konseling Islami adalah menyebarkan kecerahan dan keceriaan di dunia dan di akhirat. Jadi bagi para konselor Islami, keimanan akan adanya negeri yang abadi, yaitu negeri yang akhirat, adalah poin yang sangat penting. Kebahagiaan atau kecerah-ceriaan ini bukan hanya kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan di dunia, akan tetapi juga
kebahagiaan di akhirat. Dan yang terakhir, ma'rifatullah adalah dasar atau asas bagi konseling Islami. Ilmu psikologi dan ilmu teologi sangat berkaitan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Di dalam hadis diterangkan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal jiwanya, maka dia mengenal Tuhannya. Karena itu, para mahasiswa jurusan konseling pada khususnya, di Fakultas Dakwah pada umumnya, tidak bisa membatasi diri hanya pada bidang keilmuannya saja, tapi juga harus membuka diri, membuka wawasan terhadap bidang-bidang keilmuan yang lain, karena kaitan antara bidang-bidang ilmu tersebut sangatlah erat. Mudah-mudahan para konselor dan para juru dakwah bisa menjadi bagian dari solusi dari problem kita pada saat ini.